Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus. Kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Karena itu dalam doa pagi ini kita akan merenungkan makna masa penantian kita. Sebelum melanjutkan doa pagi ini, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang pengasih, pada minggu ini kami telah memasuki masa Advent yang pertama. Setiap kali memasuki masa Advent, kami diingatkan kembali bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Dalam doa pagi ini kami ingin kembali menghayati masa Advent dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Mohon Tuhan buka hati dan akal budi kami agar dapat menerima firman Tuhan dengan hati yang lembut dan terbuka. Pakailah hamba-Mu agar dapat menguraikan firman Tuhan dengan benar dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 52 bait yang pertama dan kedua. Hai orang yang beriman. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab telah larut malam, kelam bertambah malam. Hai jagalah berita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Beri lampu terus menyala dan tambah minyaknya. Janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di Dewalah, pemandang kemasirik, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas 3 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sahabat Kristus, ketika membaca ulang ayat ini, saya jadi bertanya-tanya. Apa perbedaan antara kedatangan Tuhan Yesus kembali dengan pandemi COVID-19? Kalau membaca dalam Alkitab, kedatangan Tuhan Yesus kembali atau kadang disebut dengan hari Tuhan, seringkali juga dikaitkan dengan akhir dunia ini. Pada umumnya orang memakai istilah kiamat sebagai akhir dunia ini. Bagaimana dengan pandemi COVID-19? Pandemi ini memang sangat mengerikan. Namun pandemi ini bukanlah akhir dari segalanya. COVID-19 memang telah memakan banyak korban yang meninggal dunia. Menurut data,
Korban meninggal di seluruh dunia lebih dari 1 juta. Korbannya juga tidak memilih orang dari golongan apa atau status sosial tertentu. Tidak. Tidak peduli juga ini orang baik atau orang jahat. Siapapun bisa menjadi korban. Sekalipun demikian, lebih banyak korban terpapar yang berhasil disembuhkan. Ada puluhan juta orang yang berhasil disembuhkan. Namun dampak dari COVID-19 juga sangat luas. Banyak orang yang mengalami PHK, banyak pengusaha yang bangkrut, dan berbagai dampak yang lain. Akan tetapi COVID-19 tetaplah bukan kiamat atau akhir dunia ini. Sahabat, ketika kita membaca kembali peringatan Yohanes Pembaptis, nampaknya murka yang akan datang yang disebut oleh Yohanes Pembaptis itu jauh lebih mengerikan daripada COVID-19. Kalau kita membaca dengan referensi dari ayat-ayat yang lain, kita bisa menemukan beberapa hal. Misalnya, akan ada penghakiman. Penghakiman yang memisahkan yang baik dan yang jahat. Contoh, misalnya dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang pukat yang memisahkan ikan yang baik dan tidak baik. Atau perumpamaan yang memisahkan antara kambing dan domba. Jadi akan terjadi penghakiman nanti. Yang kedua, setelah pemisahan dilakukan atau penghakiman dilakukan, yang tidak baik dan yang jahat itu akan dibuang atau akan dilemparkan ke dalam api yang menyala, ke tempat siksaan kekal. Sahabat, itu yang hendak ditunjukkan Yohanes Pembaptis kepada kita semua tentang murka yang akan datang. Berbeda dengan korban COVID yang tidak pilih-pilih. Untuk kedatangan hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus kembali, akan ada proses pilih-pilih. Karena itu, Yohanes Pembaptis menyerukan 2 hal yang patut bahkan harus kita ingat. Yang pertama, Yohanes menyebut tentang keturunan ular beludak. Yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka harus segera bertobat. Karena kalau mereka tidak bertobat, mereka akan mengalami murka Allah. Mereka tidak akan lolos dari murka Allah. Yang kedua, jangan beranggapan kalau mereka keturunan Abraham, mereka akan lolos dari murka Allah. Orang Israel memang bangga dengan menjadi bangsa pilihan. Namun, kalau mereka tetap melakukan kejahatan dan tidak mau bertobat, sekalipun mereka keturunan Abraham, sekalipun mereka bangsa pilihan, mereka tidak akan lolos dari murka Allah. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mengingatkan supaya mereka bertobat. Sahabat, peringatan Yohanes Pembaptis ini sangat penting buat kita. Terutama pada masa kini. COVID-19 memang mengerikan dan siapa saja bisa terpapar. Namun, kita bisa meminimalisir dampaknya dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan bisa menghindari agar tidak terpapar selama kita hati-hati. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita bisa menghindarkan diri dari dampak penghakiman dan penghukuman dengan yang pertama bertobat. Sahabat, kalau kita merasa bahwa saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah mencuri, atau saya tidak pernah selingkuh, oh berarti saya tidak pernah berbuat dosa. Jangan beranggapan seperti itu. Karena ada banyak jenis dosa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu kita sebagai orang-orang yang selalu bisa berbuat dosa harus segera bertobat. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan itu sebabnya sekarang kita harus bertobat, jangan ditunda. Yang kedua, kadang kita merasa aman karena kita merasa sudah punya tiket keselamatan.
Kalau orang Israel merasa aman karena mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Karena itu mereka merasa, oh sudah aman, tidak akan mengalami penghukuman karena mereka adalah keturunan Abraham. Sahabat, kita juga sudah merasa aman kalau kita merasa sudah punya tiket keselamatan. Seperti apa tiketnya? Oh, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sudah dibaptis, saya rajin beribadah. Namun saudara, kalau hidup kita tetap penuh dengan kejahatan, kita tetap hidup dalam dosa, kita tidak mau melakukan kehendak Bapa di sorga seperti yang diperingatkan Tuhan Yesus, tiket keselamatan itu tidak pernah ada gunanya. Karena Tuhan Yesus berfirman, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Sahabat, hari ini kita diperingatkan firman Tuhan melalui Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sekarang dan hasilkanlah buah-buah dari pertobatan kita. Jangan ditunda lagi, karena setiap saat Tuhan Yesus bisa datang. Tuhan berkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi ini. Kiranya dengan peringatan dari firman-Mu, kami segera bertobat dan siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saat ini kami ingin memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberi kemurahan untuk menolong bangsa-bangsa di dunia yang sedang dikungkung dengan pandemi COVID-19. Secara khusus di Indonesia, ya Tuhan tolonglah kami. Hentikanlah pandemi ini. Pakailah pemerintah, pakailah para ahli medis, pakailah para dokter, pakailah tenaga medis, pakailah seluruh masyarakat agar kami semua bisa bekerja sama untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu. Baik mereka yang berdoa bersama kami, maupun mereka yang tidak sedang berdoa bersama dengan kami saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka dan mengangkat penyakit yang mereka derita agar mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami hendak memasrahkan juga untuk acara Natal yang semakin dekat. Saat ini acara Natal sedang dipersiapkan oleh berbagai gereja Tuhan. Natal kali ini memang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya, karena kami hanya bisa menyelenggarakan secara online. Namun kiranya Tuhan, apapun sarana yang kami gunakan, tidak akan mengurangi indahnya makna Natal bagi kami semua. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk peristiwa teror yang terjadi di Lemban Tongoa Sigi. Tuhan tolonglah keluarga yang berduka, agar mereka diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tuhan tolonglah jemaat-Mu di sana. Berikanlah perlindungan supaya mereka tetap aman, tetap nyaman tinggal di sana. Jauhkanlah dari teror. Tuhan tolonglah pemerintah dan aparat agar mereka segera melakukan penyelidikan dan menyelesaikan masalah ini dengan tegas dan adil. Tuhan tolonglah agar para teroris itu dijamah hatinya oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka semua bertobat dari kejahatan yang mereka rencanakan ataupun yang mereka akan lakukan. Ya Tuhan, tolonglah, lindungilah bangsa Indonesia dari perpecahan, dari segala macam kejahatan yang akan merusak persatuan dan kesatuan NKRI. Tolonglah pemerintah bangsa kami, dari presiden dan seluruh stafnya, aparat TNI, kepolisian dan seluruh pemerintah daerah,
dan semua yang terlibat dalam pengelolaan bangsa dan negara Indonesia, agar mereka semua tetap bisa menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Tolonglah kami dalam bekerja dan melakukan semua aktivitas. Mohon Tuhan berkati kami dengan rezeki dari Tuhan. Berilah kesehatan buat kami semua agar kami tidak tertular virus corona. Berikanlah kebahagiaan dan sukacita dalam menjalani hidup hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami dan kami serahkan seluruh permohonan kami. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.